Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu tanggal 28 November tahun 2020. Hari ini saya mau upload berbagi aja sih, berbagi semangat perkembangan daripada anggur Livia seperti apa. Kita saksikan rumah anggur di tengah sawah seperti ini. Oke. Nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang, kita kasih dagingnya aja seperti apa, kita kasih view-nya seperti apa, cek it out. Oke, di belakang saya ini udah ada anggur Livia yang kemarin berbunga, udah dua kali upload ya tentang anggur Livia ini, seperti apa perkembangannya, bunganya seperti apa. Kita langsung saksikan aja dari dekat. Subhanallah. Ini adalah bunga-bunga yang sedang berada di fase full bloom atau fase mekar. Itu masih banyak kembang putik-putik sari itu ya. Oke. Biar lebih enak kita pakai kamera belakang. Ini adalah bunga Livianya. Kita zoom seperti apa. Mantap. Oke, bunga-bunga ini bunga yang mantap. Bunga ini cuma diberikan satu kali pengaplikasian GA3. Karena apa? Karena saya takut dengan bunga yang sebagus ini saya gagal eksperimen, nantinya bakal jelek polenisasinya karena terlalu over GA3 seperti bunga-bunga yang terjadi pada bunga Monte Cristo saya. Oke, kita lihat efek daripada kesalahan pemberian GA3 yang terlalu berlebih seperti apa. Oke, ini adalah bunga yang tadinya itu, yang dulunya itu saya upload keren banget, panjang banget, tapi sekarang jadinya seperti ini karena efek dari pemberian overdosis daripada pemberian GA3. Sebenarnya bukan overdosis ya, sebenarnya saya itu kesalahannya pada saat pemberian GA3 jenjang waktunya itu terlalu dekat. 1 hari, 2 hari, 3 hari baru saya kasih GA3, itu terlalu dekat waktunya. Sebenarnya kita kasih GA3, kita biarkan dulu itu batang-batangnya terisi dengan nutrisi lagi, baru harusnya kita kasih GA3 lagi gitu. Nah, ini jadinya jelek seperti ini ya polenisasinya ya. Ini adalah efek dari over pemberian GA3. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ketika yang bagus-bagus bunganya itu mengalami seperti itu, tapi ketika bunga yang tidak saya berikan GA3 secara berlebih, dia polenisasinya bagus banget seperti ini. Ini jelek ya. Yang jelas yang bagus, yang bunganya bagus-bagus malah hasilnya jelek begitu. Ini bunganya bagus-bagus kemarin tuh, hasilnya jelek. Jadi kalau bisa untuk belajar GA3 tuh harus membutuhkan eksperimen yang begitu panjang. Nah, ini bagus nih, ini bagus, kita nggak terlalu banyak memberikan GA3 ya. Tinjang waktunya ya, kalau dosisnya itu sebenarnya sudah tepat di 10 ppm. Oke, kita balik lagi ke anggur Livia. Sebenarnya tuh saya bingung nih, anggur Livia dengan bunga yang sebanyak ini dan sewah ini, mampukah si tumbuhan ini untuk mentransferkan nutrisi ke bunga yang sebanyak ini gitu. Ini juga masih bentuk eksperimen. Kalau misalkan ini pohonnya aja baru buah pertama, buahnya udah sebanyak ini, dan ini pun bunga semua, saya bingung nih. Jadi keseimbangan antara bunga dan daun kayaknya kurang gitu kan. Nah, ini kita berdoa aja supaya bunganya tetap bagus, polenisasinya cakep. Ini kalau dilihat dari sini, ini polenisasinya yang ini nih cakep banget. Jadi kita nggak usah melakukan penjarangan yang berat gitu kan. Udah bisa langsung, kalau udah jadi buah langsung bisa kita rongsong gitu kan. Nih cantik banget, mantap. Ini semua bunga. Kemarin kalau kata bokap itu ada 40 dompol, ternyata setelah dihitung ulang kurang lebih 90 dompol. Males ngitunginnya, udah biarin aja, percaya aja. Oke, yang di sana bunga-bunga pertama udah saya berongsong, itu perkembangannya mantep banget, beda banget ya. Oke, kita lihat berongsongannya seperti apa. Itu bunga Livia, itu yang ini bunga Livia. Nanti kita lihat, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mantap banget ya Allah. Ini bunga Livia ya, yang tadi yang pas pertama saya upload itu bunganya yang ini dipelihara, inilah jadinya. Subhanallah, ini aja masih fase-fase pertengahan, belum fase dimana dia mengembang sempurna gitu kan. Mantep. Ini juga bunga Livia, ini bunganya banana ini.
mantap. Oke, kita lihat lagi dari angle yang berbeda. Nah, ada bunga seperti ini menempel pada ini ya, holo ini ya. Ini berbahaya karena holo ini kan panas, jadi kita harus pinggirkan seperti ini. Nah, biar cakep. Nih satu tunas, satu pertumbuhan bud, bunganya gede-gede banget, mantep banget ini. Oke, kita pelajari tentang bunga ya. Bunga ini kenapa sih banyak bercak-bercak? Ini adalah salah satu faktornya ya. Nah, ini kan fase dimana ini lagi full bloom ya, lagi mekar-mekarnya bunga. Nah, yang kita pelajari di waktu SD ketika mekar, dia ada yang namanya serbuk sari, benang sari ya. Nah, oke, kalau kita zoom ini yang berbentuk-bentuk seperti rambut-rambut ini adalah benang sari ya, yang tidak terlihat oleh mata itu serbuk sari. Nah, apa sih yang menyebabkan dia menjadi burik gitu? Nah, ketika fase-fase seperti ini hujan gitu ya, fase-fase dimana serbuk sari itu masih ada di bunga gitu. Ketika dia hujan, otomatis serbuk sarinya itu akan menempel pada beri gitu kan. Nah, kalau misalkan menempel pada beri, dia hujan, basah, menempel, melekat, dan akhirnya ketika nanti beri itu besar, tentunya akan terjadi yang namanya burik gitu. Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan seperti itu untuk hasil yang lebih bagus gitu kan? Nggak ada yang bisa dilakukan karena itu faktor alam gitu. Terus gimana Om gitu? Nah, kalau misalkan faktor alam seperti itu, apa yang kita harus butuh modal yang banyak supaya si bunga ini nggak kena hujan gitu. Tapi kalau misalkan kayak saya gini nggak pakai plastik UV, ya mau gimana lagi? Dinikmatin aja prosesnya gitu. Kita hanya bisa berharap, berdoa sama Allah supaya dapat hasil yang terbaik gitu kan. Itu yang bisa kita lakukan, hanya itu. Mantap, polenisasinya canggih, mantap, amazing. Nih ada bunga-bunga yang ketekuk-tekuk karena berhimpitan dengan si daun. Ini udah membentuk berry set ya, udah bukan full bloom lagi. Kalau yang ini kan udah berry set. Kalau ini udah berry set, ini masih full bloom, full bloom, mantap. Nah, tuh. Nih, ini kan bunga-bunga yang terkena ini ya, karena seng besi dari holo saya ini jadinya coklat-coklat seperti itu. Ini kalau bisa dihindari, ditekuk lagi, diamankan gitu ya. Mantap, bunga seperti ini yang diinginkan oleh kawan-kawan. Oke, ini juga mantap. Apa yang harus dilakukan kalau lagi fase-fase seperti ini gitu kan? Nah, ini kan ada serbuk-serbuk sari, kita menjaganya kalau lagi musim kering gini, kita pukul-pukulin pelan-pelan aja ya. Supaya apa? Supaya pada rontok beri-beri yang tidak dipakai. Bisik aja truk, parah banget. Hubung tadi ada yang telepon jadi terhenti sejenak, kita balik lagi back to bunga gitu. Kerennya bunga, ada beberapa bunga yang over size-nya itu big banget, gede banget, panjang juga. Ini mantep, amazing. Saya megangnya begini karena bahaya juga, takut patah. Hampir rata-rata bentuknya big size ya, mantep. Dengan bunga sebanyak ini, apakah mampu si pohon ini untuk menopang nutrisi ke semua beri ini? Kita lihat 2 bulan ke depan seperti apa jadinya nanti. Di kesempurnaan ini tentu ada juga yang bentuknya tidak sempurna. Di saat dia keluar bunganya besar sekali, tapi ketika ini dia bunganya kuntet seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini kita pelihara aja, tapi kita jarangin aja ya. Nah, di bagian-bagian yang seperti ini tentunya akan terjadi yang namanya berdesakan. Kita kurangin langsung satu dasinya, ini kita langsung kurangin aja. Sebenarnya ini bunga panjang cuma tuh, biarkan dia sampai berry set, baru nanti kita ke penjarangan. Kalau memang ada harus penjarangan, kita lakukan penjarangan. Ini bunganya juga bogel, ini karena di depannya juga nih bunga bagus, kita pelihara aja, apa-apa. Proses asal break yang terjadi di pada bunga itu sudah selesai. Kalau misalkan seperti ini bunga sudah berkembang, jadi kita biarkan dulu ujung-ujungnya ini panjang, baru nanti kalau udah 15 daun nih bunga 15 daun, 1 2 3 4 15 5 daun, baru kita asal break lagi supaya nutrisi nggak lari ke pertumbuhan atau vegetatif ya, tapi nutrisi lari ke pembuahan gitu.
Kita juga membutuhkan daun yang banyak juga ya untuk fotosintesis. Daripada apa yang kita kasih itu kan harus melalui fotosintesis dulu biar termasak di dalam daun ini, terus dikembalikan lagi ke batang, dari batang ditransfer lagi ke si buah ini ya, bukan dari daun langsung ke buah, tapi itu ada metabolismenya, ada perputarannya seperti apa. Oke, itu aja dari anggur Livia. Maaf belum bisa upload si anggur banana karena banana ini masih proses pembrongsongan. Ini ntar kita akan upload lagi kalau misalkan sudah buahnya udah besar-besar, udah ada yang matang, baru kita upload lagi. Penjarangan juga sudah selesai. Kalau lagi fase-fase seperti ini, siapa sih itu berisik? Oi, berisik! Berisik amat itu kapal. Mana kapal? Kapal minta duit. Oke, seperti ini kita cuma bisa upload seperti ini untuk banananya. Udah pada dibrongsongin, udah mulai membesar ya beri-berinya. Kita lagi fase-fase seperti ini adalah fase-fase dimana kita memberikan nutrisi berupa KNO3 dan kalsium nitrat ya. KNO3 untuk si batang ini. Lihat batangnya makin semok melebihi daripada si jempol saya. Lah, kok nggak ada? Kok nggak hitam? Gimana mau salam kuku hitam ini? Kalau jempolnya udah buntung begini ya nggak apa-apa lah. Salam kuku hitam, salam kuku udah dipotong. Mantap. Ntar siarnya masih 7 ya, masih 7. Itu daun-daun tua yang mulai menguning, nggak apa-apa, nanti diganti dengan daun-daun muda yang tumbuh di depan seperti ini ya. Kalau tadi saya bilang di Livia ada 15 daun ya seperti ini. Ketika si banana ini sudah mencapai itu, ketika dia sudah lebih dari 15 daun, kita hentikan pertumbuhannya dengan cara Essel Brick seperti ini. Kayak di Essel Brick. Nah, yang di atas itu belum menjuntai ke bawah. Kalau udah menjuntai ke bawah baru kita Essel Brick lagi. Oke, cukup sampai di sini aja uploadnya. Perkembangan dari Tangerang Grape, alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang-orang yang baik di sekeliling Tangerang Grape. Sekarang rumah Tangerang Grape sudah dikeramik gubuknya, bukan rumah ya, gubuk ini. Gubuknya udah dikeramik. Nah, ada bapak tukang, keramiknya keren banget, mantap, udah datar, udah layak dihuni. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah baik di Tangerang Grape. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan, bisa saya kabarkan di kebunnya Tangerang Grape. Saya undur diri. Saya Kipas Mandirja, owner Tangerang Grape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Together, you're so beautiful. You and me, friends to be, but apple forever free from a fear. Gak tahu lagi. Friends.